Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya bersama Kepala SDN 5 Bulagung, Bu Wiwi Agustin SPD, dan bersama Bu Indah ya Eka SPD sebagai guru kelas 5 SDN 5 Bulagung, dan bersama anak-anak alhamdulillah dalam keadaan sehat bisa bertemu, bisa bersilaturahim dalam rangka saya mengadakan monitoring berbasis IT atau monitoring berbasis digital. Kunjungan saya ke SDN 5 Bulagung ini menjadi bagian dari tugas saya sebagai pengawas sekolah untuk mengadakan monitoring, evaluasi, dan pembinaan. Dan saat ini monitoring saya langsung menukik khususnya ke kelas 5 untuk melihat proses pembelajaran hari ini ya. Kunjungan saya dokumentasikan dalam bentuk video yang nanti dapat kita saksikan bagaimana proses pembelajaran, dan insya Allah proses pembelajaran ini nanti terlaksana berbasis digital, kemudian juga berbasis LKS, sehingga diharapkan proses pembelajaran nanti lebih efektif ya, lebih menyenangkan dan produktif, menghasilkan produk pembelajaran yang nanti dapat anak-anak lihat, dapat wali murid lihat, dan siapa saja dapat melihat produk pembelajaran hari ini, karena nanti di samping bisa diletakkan di portofolio anak-anak atau di papan hasil karya siswa ya. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Kita ikuti video selanjutnya. Siap, gerak. Doa mulai. Doa selesai. Satu-satu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Selamat pagi anak-anak. Pagi, yes. Tepuk SDN 5. Saya hebat. Kamu hebat. Kami hebat. Semua hebat. Hai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, Gotong royong. pintar-pintar, Sekarang salam PPK. Berkarakter. Luar biasa. Ya, hebat. Tepuk semangat. Semangat semua hari ini? Semangat semua hari ini? Nah, harus semangat. Hari ini sebelum kita memulai pelajaran seperti baca 5 menit. Oke? Dimulai dari sekarang. Dibaca dalam hati ya. Yuk dibaca.
Namanya apa? Sekarang kita akan belajar tema 6. Ya, kita sudah masuk subtema 2, tema 6 yaitu panas dan perpindahannya. Kemudian hari ini kita akan masuk ke subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Anak-anak masih ingat kemarin macam-macam sumber panas di sekitar kita itu ada apa saja? Siapa yang bisa menyebutkan? Matahari, terus apa lagi? Api, terus? Ada lagi? Panas bumi. Kemudian matahari itu apa toh pentingnya bagi kehidupan kita? Ayo, manfaat matahari bagi kehidupan manusia. Ada yang bisa menyebutkan? Oh iya, boleh, pinter. Kemudian manfaatnya matahari lagi bagi kehidupan kita sehari-hari. Coba. Oh, boleh untuk mengeringkan baju. Coba kalau tidak ada matahari, pas waktu musim hujan, kira-kira baju-baju kita kalau dicuci itu cepat kering apa tidak? Tidak. Kemudian selain untuk mengeringkan baju, oh iya, untuk nelayan biasanya berguna untuk mengeringkan ikan. Kemudian bagi para petani, mengeringkan padi. Ada lagi, matahari itu juga penting bagi petani garam. Ya toh? Ya, petani garam kalau tidak ada sinar matahari, itu garamnya tidak akan jadi. Kemudian yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu perpindahan panas atau kalor. Jadi perpindahan panas itu ada 3. Siapa yang bisa menyebutkan? Oh iya, pinter. Ada konduksi, ada konveksi, ada radiasi. Kalau konduksi, nah, konduksi itu kira-kira perpindahan panas yang seperti apa? Ayo, ada yang bisa menyebutkan? Terus, biasanya kalau konduksi itu perpindahan panasnya melalui zat perantara apa tidak? Kalau konduksi, perpindahannya melalui zat perantara disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Jadi ada 3 bahan yang bisa menghantarkan panas. Ada konduktor, ada isolator, ada semikonduktor. Kalau konduktor itu biasanya apa anak-anak? Bahan yang bisa atau cepat menghantarkan panas. Contohnya, kira-kira di ruangan ini ada tidak benda yang termasuk benda konduktor? Apa? Masuk kaca, besi, terus apa lagi? Apa lagi? Kalau tidak ada di sekitar kita, di ruangan ini, mungkin di rumah. Ayo, ada yang bisa menyebutkan benda-benda konduktor yang ada di rumahmu? Biasanya peralatan rumah tangga yang dipakai oleh orang tuamu, ibumu. Kompor, terus setrika. Boleh. Iya. Kemudian selain benda-benda konduktor, ada juga benda isolator. Contohnya apa? Di sekitar kita, benda konduktor, benda isolator. Karet. Apa lagi? Kertas. Kayu. Nah, di sini Bu Indah akan coba. Nah, perpindahan panas atau kalor. Nah, tadi ya, yang pertama ya, konduksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara tanpa disertai perpindahan zat perantaranya. Kira-kira anak-anak bisa tidak menjelaskan atau menyebutkan kira-kira contohnya seperti apa ya? Misalkan
Masak. Siapa yang suka membantu ibunya memasak di rumah? Tirta membantu apa? Oh, masak tahu, goreng tahu. Goreng tahu itu biasanya pakai apa? Sotil. Nah, sotil kalau ditaruh di atas wajan, lama-lama terasa panas apa terasa dingin? Nah, panas. Itu berarti apa? Panas pada minyak berpindah, itu berarti termasuk konduksi, konveksi apa radiasi ya? Konduksi. Kemudian yang kedua, ada konveksi, yaitu perpindahan panas melalui zat perantara yang disertai perpindahan zat perantara. Contohnya, ayo. Boleh. Kemudian ada radiasi, yaitu perpindahan panas tanpa zat perantara. Ayo, ini setiap hari kita rasakan radiasi. Nah, ayo. Terasa panas di bawah sinar matahari. Anak-anak, sinar matahari pagi itu sangat penting loh bagi kita. Ayo, kira-kira apa manfaat sinar matahari bagi tubuh kita? Matahari mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang. Jadi sinar matahari pagi itu mengandung vitamin D yang baik untuk kesehatan tulang kita. Kita lanjut lagi. Nah, yang hari ini akan kita bahas yaitu perpindahan panas secara konduksi. Perpindahan panas secara konduksi umumnya terjadi pada zat padat. Kemudian berdasarkan daya hantar kalor, benda itu dibedakan menjadi 3. Nah, yang tadi itu ya, ada konduktor, ada isolator, dan juga ada semikonduktor. Kemudian berdasarkan daya hantar kalornya, benda itu dibedakan menjadi 3. Oh iya sama, gak apa-apa ya. Lanjut ya. Kemudian konduktor, yaitu zat yang memiliki daya hantar kalor yang cukup baik, anak-anak. Contohnya yaitu bahan yang bersifat konduktor adalah besi, baja, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Biasanya bahan-bahan ini digunakan untuk bahan-bahan peralatan rumah tangga. Kemudian isolator, yaitu benda yang tidak mudah menghantarkan panas. Contoh bendanya banyak sekali di sekitar kita. Ada baju, kain, handuk ya. Kemudian ada botol air plastik loh ya. Kemudian ada kertas, ada benang, ada sendal, ada karpet ya toh, ada kayu dan masih banyak lagi. Kemudian bahan semikonduktor, yaitu bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor di tengah-tengahnya. Disebut juga sebagai bahan setengah penghantar listrik. Kemudian sebuah semikonduktor ini bisa bersifat isolator pada temperatur yang sangat rendah, tetapi pada temperatur ruangan juga bisa bersifat konduktor. Contoh bahan semikonduktor yang sering digunakan yaitu silikon, germanium, gallium, dan arsenid. Biasanya digunakan di dalam perangkat-perangkat elektronik kecil biasanya ya bentuknya. Kemudian, nah ini anak-anak, contoh penggunaan bahan konduktor dan isolator pada alat rumah tangga. Coba dilihat setrika listrik. Nah, bagian paling bawah setrika listrik itu berupa lempengan. Ya toh? Nah, lempengan itu termasuk bahan konduktor. Karena apa? Yang terasa panas toh? Kemudian pegangannya itu terbuat dari bahan isolator. Biasanya dari karet ya. Kemudian ini magic jar. Kemudian pada panci, pada cerek juga gitu ya anak-anak ya. Ada bahan konduktornya,
Kemudian biasanya pegangannya itu pasti terbuat dari bahan isolator. Nah ini contoh perpindahan panas secara konduksi pada kegiatan sehari-hari. Ada berbagai macam contoh cara perpindahan panas secara konduksi yang kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, knalpot motor menjadi panas saat mesin dihidupkan. Ada sepeda motor yang dihidupkan tapi knalpotnya tidak panas. Pasti lama-lama akan panas ya. Kemudian tutup panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Kemudian yang ketiga, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas yang didapatkannya. Ada yang pernah masak memakai mentega? Ada? Mbak Rili masak apa? Oh, telur. Pakai telur, pakai mentega. Enak sekali itu ya. Kemudian yang keempat, saat membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, lama-kelamaan ujung sendok tersebut akan terasa panas. Kira-kira anak-anak pernah buat teh sendiri di rumah? Atau mungkin bapaknya atau ibunya pulang dari sawah. Nah, mungkin ada yang bapak ibunya jadi petani pulang dari sawah. Kemudian, oh kasihan bapak sama ibu tak buatkan teh Nah, buat teh sendiri. Bisa? Nah, kira-kira pada waktu air panas dituangkan ke dalam gelas, kemudian sendoknya dimasukkan, lama-lama sendoknya menjadi panas atau tidak? Nah, itu juga termasuk contoh perpindahan panas secara konduksi. Yang kelima, pada saat menggoreng, ujung spatula yang dipegang akan terasa panas walaupun ujungnya tidak bersentuhan dengan api kompor. Pernah ya? Spatula itu sodel itu loh, Cah. Yang keenam, ketika setrika dihubungkan dengan arus listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui elemen panas dan akan berpindah ke bagian alas besi setrika yang tebal. Oleh sebab itu, baju kita akhirnya bisa menjadi rapi, halus. Kemudian di sini Bu Indah akan mengajak anak-anak untuk melakukan percobaan. Kita buktikan kalau panas itu bisa berpindah secara konduksi. Coba dibaca petunjuknya. Ya, tempelkan mentega pada sendok plastik, kemudian Tempelkan jagung pada kedua, mentega pada sendok. Kemudian masing-masing sendok. Masukkan sendok pada gelas yang berisi air panas. Ya, kita masukkan masing-masing sendok. Kira-kira nanti yang Tunggu beberapa saat. sudah. Coba perhatikan anak-anak, sudah ada perubahan apa tidak? Sudah ada perubahan apa tidak? Dilihat, ini menteganya dilihat. Ada tidak efek panas air ya terhadap mentega yang ada di sendok logam dan mentega yang ada. Nah, anak-anak, percobaan yang akan lakukan hari ini untuk mengetahui efek dari perpindahan panas dari air ke sendok terhadap mentega ya. Nanti menteganya bisa meleleh apa tidak? Perbedaannya nanti antara sendok plastik dengan sendok logam nanti pasti tidak sama. Nah, nanti hasilnya anak-anak bisa tulis di LKS yang Ibu berikan ya. Nah, nanti ada pertanyaan di situ. Di baliknya coba dilihat. Ada beberapa pertanyaan di situ. Ya. Nah, nanti kalian amati
kemudian hasilnya nanti bisa kalian tuliskan di LKS-nya masing-masing ya. Ya. Sudah selesai semua anak-anak? Sudah selesai? Kalau begitu masing-masing kelompok presentasi diwakili oleh satu orang. Dari kelompok Patimura siapa yang mau maju? Terus? Jadi kemudian kesimpulan percobaannya? Ya, berikan tepuk tangan anak-anak untuk kelompok Patimura. Yang kedua kelompok Hasanuddin, ayo siapa yang mau mewakili? Ayo Wisnu. Presentasikan hasil percobaan dari kelompok Hasanuddin. Ayo. Kesimpulan percobaannya? Berikan tepuk tangan untuk kelompok Hasanuddin. Nah, hasil percobaannya semuanya bagus. Jadi kita bisa melihat ya anak-anak ya, perbedaan dari dua. Jadi yang pertama pada gelas yang berisikan air panas, yang ibu guru beri mentega, jagungnya jatuh ke dasar gelas ya. Ini membuktikan kalau logam itu menghantarkan panas. Disebut dengan apa? Konduktor. Kemudian yang gelas yang kedua sama-sama diisi air panas. Kemudian sendoknya pakai sendok plastik. Menteganya meleleh? Tidak. Jagungnya jatuh? Tidak. Ini membuktikan kalau sendok plastik itu adalah benda isolator. Bisa dipahami ya dari sini ya? Kalor dapat merambat melalui logam. Peristiwa perpindahan panasnya disebut dengan konduksi. Benda yang dapat menghantarkan panasnya disebut benda konduktor. Kemudian setelah ini ada tugas lagi. Kalau tadi kita tugasnya secara berkelompok, ini secara individu. Jadi kerjakan secara mandiri. Harus percaya diri. Kumpulkan ya. Sama. Nah, coba kalian lihat tugas yang kedua, tugas individunya coba dilihat. Ada beberapa macam gambar peralatan rumah tangga. Kira-kira yang pertama itu gambar apa? Pasti semua sudah tahu. Setrika. Yang kedua, apa? Ya, kompor listrik. Yang ketiga ada? Oh ya, spatula. Yang keempat, sendok sayur. Kemudian yang kelima ada gambar apa itu? Oven. Terus kemudian tugasnya kalian perhatikan gambar-gambar itu, kemudian kalian buat deskripsi tentang perpindahan kalor pada alat-alat tersebut. Bisa dikerjakan di bawahnya atau nanti di baliknya. Ya. Kerjakan secara mandiri. Pasti sudah tahu cara-cara perpindahan panas itu. Sudah selesai anak-anak? Sudah selesai? Dari kelompok Patimura sudah selesai semua? Belum? Dari kelompok Hasanuddin ada yang sudah selesai? Boleh maju ke depan, ayo. Coba Mas Tirta maju ke depan. Coba dipresentasikan hasil deskripsimu tentang barang-barang rumah tangga yang ada di sekitarmu. Ayo Mas Tirta maju. Setrika menghantarkan panas atau kalor yang bersifat konduksi. Setrika mempunyai alas yang bersifat konduktor dan pegangan yang bersifat isolator. Membuat pakaian yang disetrika menjadi halus. 2. Kompor listrik menghantarkan panas atau kalor yang bersifat konduksi. Kompor listrik dapat menghantarkan panas dari listrik menjadi panas atau api.
3. Spatula dapat menghantarkan panas dari panas minyak yang menghantarkan ke besi spatula yang dapat membuat spatula terasa panas. 4. Sendok sayur menghantarkan panas atau kalor yang berasal dari panasnya air dan sayur yang dimasak membuat besi pada sendok sayur terasa panas yang membuktikan panas yang bersifat konduksi. 5. Oven yang menghantarkan panas atau kalor yang panasnya berasal dari listrik yang menjadi panas yang dapat membuat suhu di dalam oven dapat membuat makanan masak dan matang. Tepuk tangan anak-anak buat Mas Putra. Coba dari kelompok Panitra. Kelompok Salurnya sudah ada yang maju satu. Sekarang dari kelompok Panitra coba bisa pengen tahu siapa yang Mbak Prilly. Pada setrika terjadi perpindahan panas melalui listrik, maka itu dasar setrika disebut konduktor. Kompor terjadi pada perubahan listrik menjadi panas dan listrik menjadi api. Spatula panas dari wajan menuju ke besi spatula. Sendok sayur sama seperti spatula, tapi bedanya sendok sayur buat masak sayur dan spatula buat masak sayuran yang digoreng, dan maka itu sendok sayur disebut benda konduktor. Oven, barang yang panasnya hanya di dalam saja, tapi di luar akan terasa sedikit demi sedikit. Sudah? Tepuk tangan untuk Rili dari kelompok Sanusi Panitra. Sabar. Jadi anak-anak, dari pembelajaran hari ini dapat ditarik kesimpulan bahwa benda-benda di sekitar kita itu dapat menghantarkan panas. Kemudian proses perpindahan panasnya itu berupa proses konduksi. Kemudian benda-benda yang menghantarkan panas disebut benda konduktor, sedangkan benda-benda yang tidak dapat menghantarkan panas disebut benda isolator. Kira-kira ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak? Nah, coba biar kita semangat. Tepuk SDN 5. Saya hebat, kamu hebat, kami hebat, semua hebat. Tepuk semangat. Ibu kira sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Kita akhiri ya. Kemudian kita akan lanjutkan besok lagi. Dipimpin dulu berdoa. Disiap. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.